Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wa qala aidan fil ayatil ukhar a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala aidan fil ayatil ukhar a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqtal hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wallahu a'lam bimuradihi wa huwa asdaqul qailin. Anak-anakku sekalian, insyaallah kelas 10 baik MIPA atau MIPS, insyaallah nanti menepati kelas yang baru di tahun pelajaran baru di SMA Negeri 1 Sukaraja ini. Alhamdulillah kalian mulailah dengan niat awal yang baik untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu di dalam ajaran kita wajib hukumnya untuk dicarinya. Rasulullah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin dan seorang muslim. Wajib hukumnya ilmu dicari. Kalau seseorang tidak mencari ilmu, maka belum sepenuhnya orang tersebut menjalankan dan melaksanakan syariat ajaran Islam yang telah dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, mungkin beberapa kali pertemuan dalam materi yang Bapak telah sampaikan dapat kita simpulkan dua saja selama 4 kali atau 5 kali pertemuan kita kali ini adalah tanamkan di dalam diri kita bahwa ajaran Islam ini menginginkan manusia sebagai makhluk yang lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya, dan manusia itu sendiri, kita semuanya, kalian itu berkehendak dan berkeinginan di dalam ajaran Islam itu meningkatkan derajat tinggi. Tadi dijelaskan, ayatnya dibacakan. Bagaimana ayatnya? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sebagai Bapak jelaskan juga pada pembukaan PLS ini. Yarfa, maka Allah akan tinggikan. Siapa mereka? Alladzina amanu, orang yang punya keimanan yang baik, yang betul-betul keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, kepada seluruh kitab-kitabnya, kepada para malaikatnya, atau yang kita rangkum di dalam arkanul iman. Benar keimanannya.
Yang kedua adalah yang punya ilmu, utul ilma darajat, yang punya ilmu pengetahuan. Bapak yakin kalau ilmu pengetahuan ini akan meningkatkan seseorang derajatnya dibandingkan dengan yang lainnya. Maaf kata, mungkin kalau kalian sebagai seorang yang tidak mempunyai pengetahuan, tidak punya pengetahuan ini hanya kemampuan hanya dalam bentuk otot saja. Maaf, akan berbanding terbalik jauh dengan orang yang punya ilmu pengetahuan. Sebagai pembanding contoh saja, misalkan seorang yang maaf kata, bukan Bapak merendahkan, tapi real di lapangan, di kenyataannya, seorang yang maaf kata tukang beca, dia mengayuh berkilo-kilometer, mungkin pendapatan yang diperoleh hanya berapa? Sekian ribu, sekian puluh ribu mungkin. Dia mengkayu-kayu dengan ototnya karena dia tidak terlalu banyak mengeluarkan ilmu pengetahuan. Dia mengayuh dengan tenaganya, mungkin dikasih sekian puluh ribu, terkadang sudah jauh malah ditawar lagi, masih berkeinginan. Coba kalau berbanding bersamaan, pada saat yang bersama, seseorang yang punya pengetahuan, keilmuan, dokter kah, akuntan kah, apa saja, yang dia punya kemampuan yang tinggi dibandingkan maaf kata hanya mengandalkan otot saja. Coba bayangkan, seorang dokter saja sebagai pembandingnya. Seorang dokter itu ketika ada pasien yang datang, dia dengan kerelaan hatinya, walaupun berapapun ditentukan setelah dijelaskan beberapa menit, tidak lama, beberapa menit saja konsultasi ke dokter, sang dokter itu dia akan menyatakan ketika kalian ditanya, dok berapa dok? Bayangkan ya, berapa dok? Spesialis misalkan internis atau spesialis dalam, spesialis apa saja jantung. Sang dokter akan mengatakan, oh hanya 200.000 saja, hanya 150.000 saja. Bayangkan, hanya 150.000, hanya 200.000 saja konsultasi kedokteran ketika pasiennya datang ke dia. Apakah ditawar? Nggak bisa, dok mau 10.000 aja nggak bisa, maaf, karena emang seperti itu. 150.000, 200, mungkin hanya periksa menurut kita ya, lihat yang nyatanya meriksa sekian menit 100-250.000, bandingkan dengan maaf yang kebetulan dia mempunyai profesi sebagai seorang pengayuh beca yang kilometer berjam-jam, mungkin sejam, mungkin 2 jam dia mengayuh dengan ototnya. Mungkin ini hanya 10 atau 20.000, tapi ini bisa sampai 200.000 dalam beberapa menit saja. Kenapa bisa berbeda seperti itu income yang didapatkannya? Pendapatannya akan berbeda karena seorang dokter punya ilmu pengetahuan. Dia berusaha dengan keras mencari ilmu pengetahuan sampai terus berkuliah. Mungkin sejak SMA-nya dia betul-betul, dia tidak ketika orang lain bekerja atau bergerak, santai sajalah. Mungkin begitu, dia mungkin pada saat di SMA-nya begitu dulu masuk, dia betul-betul dicari yang siangnya belajar di sekolah, mungkin malamnya, mungkin hanya beberapa saat saja dia untuk istirahat dan refreshnya. Banyaknya mereka dia belajar sejak SMA, sejak SMP, mungkin SMA-nya, kemudian masuklah ke perguruan tinggi negeri di UIK, di UGM kah, dan akhirnya masuk ke kedokteran dan lulus di kedokteran. Dia yang dapatnya juga seimbang dengan pengeluaran yang dia keluarkan ya, waktunya, capeknya mungkin. Itulah kenapa di dalam ajaran kita yarfa'illahul ladzina, akan mengangkat seseorang yang punya ilmu pengetahuan
dan yang enggak punya ilmu pengetahuan. Maka tegas Allah katakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalian sebagai penerus generasi bangsa, silakan maksimalkan untuk berupaya mencari cita-cita. Tidak ada kata malas, tidak ada. Kalau memang mau mencari yang terbaik dalam hidupnya di dunia dan akhirat adalah dengan sungguh-sungguh dan kerja keras. Alhamdulillah Bapak pernah beberapa saat mendapatkan kepercayaan dari negara, tugas di luar negeri sana beberapa tahun, dan mereka anak-anak itu tidak ada satu hari pun bermalas-malasan untuk belajar. Bapak hampir sampai 8 tahun di Singapura. Mereka anak-anaknya karena mereka di Singapura sana tidak punya sumber daya alam, terbatas, maka yang diandalkan adalah SDM, Human Resources Development, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu akan diraih dengan cara yang maksimal dalam belajar. Ini ada satu keseimbangan antara ajaran kita sebetulnya yang harus seperti itu. Kita harus mencapai kemampuan profesional yang lebih baik daripada mereka, karena ajarannya di dalam ajaran kita menentukan seperti itu. Baiklah anak-anak sekalian, sehingga satu ayat di ayat surah Ar-Rahman dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Allah tegaskan, wallahu a'lam bimuradi, ya ma'syaral jinni, hei kalian sebagai bangsa jin dan manusia, jin dan manusia, ini istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal, seandainya kalian masih dan punya kemampuan untuk menembus langit, aqtaris samawati wal ard, bumi tembus tuh, fil ar bumi, kali teliti research, atau kalian punya kemampuan, nah kan, kemampuan sampai alam sana. Nah ini sampai yang menerapkan ayat ini justru orang-orang Amerika. Dia di NASA, National American Institute of America, ya, riset tentang angkasa luar di Amerika sana. Karena dia, kok ada ya ayat seperti ini yang menyuruh, dia penasaran, benar nggak sih, bisa nggak sih menembus angkasa luar, tapi ayatnya benar. Ya malah menantang, ya masyarul jinni wal insi ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisul. Allah katakan la tanfuduna, silakan tempuh. Kata Allah sendiri, la tanfuduna, kamu tidak akan bisa sanggup menempuh langit dan bumi illa bisultanin, kecuali dengan, dalam beberapa penafsir mengatakan sultan, dengan kekuasaan ilmu pengetahuan. Jadi simpulnya adalah, mari sama-sama, kalian baru masuk, begitu langkahkan niat dalam diri kita, iman yang kuat, ilmu yang bagus, yang baik, dan nanti insya Allah amal. Jadi 3 kunci yang Bapak berikan selama ini, selama VLS ini, ciptakan keimanan yang kuat di dalam diri kita, betul-betul mengabdi kepada Allah. Saya belajar hanya karena Allah, lillahi ta'ala, bukan karena ingin dilihat siapa-siapa, hanya lillahi ta'ala. Insya Allah Allah akan berikan dorongan, bantuan pada kita. Keimanan dilaksanakan dengan baik, ibadahnya dilaksanakan dengan koneksi antara dirinya dengan Allah, koneksi dengan dirinya dengan Rasulullah. Dengan baca sholat kan itu koneksi kita dengan Rasulullah, ya, benar baik dilaksanakan.
Kemudian dia betul-betul di sekolahnya belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas dia laksanakan. Dia tidak ada mengatakan lelahlah atau apapun, karena dia beringinan, bercita-cita suatu saat saya harus mencapai seorang dokter, suatu saat saya harus menjadi seorang akuntan, suatu saat harus saya mencapai sarjana hukum, suatu saat saya harus bisa mencapai diploma seperti Bapak guru yang sedang bicara ini misalkan ya. Karena alhamdulillah Bapak diberi kepercayaan seperti itu. Dan cobalah, mudah-mudahan kalau kalian mungkin lebih, silahkan. Jadilah hal-hal yang terbaik. Dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mudah-mudahan dengan punya niat dan cita-cita sejak awal masuk di SMA, jangan tunda-tunda. Nanti aja di kelas 11, nanti aja di kelas 12. Jangan tunda-tunda, jangan sampai nanti menyesal ketika beres masuk, tiba-tiba sudah mau keluar lagi dan kita tidak punya apa-apa, tidak punya kesiapan apa-apa. Mau jadi pengangguran. Insya Allah Bapak doakan semuanya, anak-anak yang masuk SMA Negeri Sukaraja ini adalah anak-anak yang terbaik, niat untuk berupaya untuk menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya ilmu dan pengetahuan yang tinggi dan punya keimanan yang paripurna. Mudah-mudahan kalian bisa mencapainya. Niatkan di dalam diri, ya. Kata Allah, "Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Allah mengatakan seperti itu. Fa'idza azamta, ketika engkau berkeinginan, punya cita-cita, azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah berusaha maksimal, fatawakkal 'ala Allah, berserah dirilah, limpahkan semuanya pada Allah. Mudah-mudahan Allah membantu dalam segala hal, membantu orang tuanya, memperbanyak rezeki yang halal. Kalian pun lancar dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya nanti. Sekali lagi, tidak ada malas. Singkirkan hal-hal yang jelek, raih kemenangan, capai cita-cita setinggi langit, setinggi langit, insya Allah. Dengan dorongan doa orang tua, doa ibu bapak guru, dan kalian berikhtiar maksimal, insya Allah cita-cita itu akan diraih sekian tahun kemudian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang selama ini Bapak sampaikan. Dan kemarin Bapak jelaskan tentang khusyuk. Insya Allah khusyuk di dalam sholatnya itu akan mempermudah mencapai cita-cita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.